pejabat kita lebih dari itu. Udah kenyang, masih lampaya kepala rakyat buat tiba di sumber-sumber kekuasaan, buat siang hari mencari harta karun. Jangan bilang saya kadrun. Sekarang saya akan lebih banyak memiliki kesempatan Anda untuk bertanya boleh, menyampaikan pendapat boleh, kritik juga boleh ya. Tadi saya tapi dipesanin nih kesempatan pertama kita kasih untuk para peserta sekolah anti korupsi. Yuk silakan ya jangan nanti yang tanya ya 1, 2, 3 ya 4 dulu 4. Oke, ini semua ya. Oke nggak apa-apa deh kalau sini semua. Oke silakan dan ini apanya sebutkan nama dan asal Anda ya. Tes. Oke. Selamat siang, Pak. Siang. Pak Rocky, No Rocky Roparty. No Arif apa nih? No Arif apa itu, Bang? Kalau No Rocky No Party, kalau Bang Arif apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Irjun Saputra. Saya dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara. Selamat siang pada mahasiswa UMY. Kalau nggak salah Bang Rocky pernah ke Metro kalau nggak salah dulu. Cuman nggak sempet foto. Nanti kita foto Bang, boleh Bang ya? Oke, berkali-kali saya bilang. Gini Bang, saya pengen bertanya sedikit. Berdasarkan secara filsafat, Bang Rocky kan ahli dalam filsafat. Saya nonton apa tuh Bang? Weh, kasih tepuk tangan lah. Waduh, sangat ahli. Oke, saya bertanya sama si abang sangat ahli, si paling ahli. Si abang paling, saya kader IMM juga Bang. Tapi bukan komisaris Bang ya. Bagaimana cara kita agar dapat korupsi tidak ketahuan? Yang pertama, bagaimana cara kita agar korupsi tidak ketahuan? Tolong jelaskan teori dasarnya berdasarkan filosofi korupsi itu sendiri dan bagaimana cara sebagai rakyat biasa dapat mengambil peran untuk korupsi maupun memberantas korupsi itu sendiri. Bisa Bang ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apriansa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ada sebuah pantun untuk Habib Rocky, Tabung Rocky ya. Siang hari mencari harta karun, angin kencang, suara menderu. Selamat datang Bung Rocky Gerung, betapa bahagia kita bisa bertemu. Bung Rocky yang berbahagia, izin bertanya, sebagai mahasiswa saya ingin bertanya bagaimana penanaman jiwa anti korupsi di kalangan mahasiswa itu sendiri. Sedangkan sekarang banyak sekali mahasiswa melakukan demo menyuarakan soal korupsi, tapi di kalangan mahasiswa itu sendiri masih banyak melakukan korupsi, mulai dari dana acara sampai korupsi uang kuliah ke orang tua. Nah ini masih merasa kurang jika teman-teman sekarang mengikuti sekolah anti korupsi, tapi teman-teman sendiri melakukan korupsi kepada orang tua sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke tadi yang udah lagi ya, 2 itu ya, udah sekalian aja. Ini 4 aja dulu kita batasi ya. Silakan langsung ya. Nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Bung Rocky bilang Bung Karno itu seorang leader, maka kita gaungkan semangat Bung Karno, merdeka. Bung Karno, bukan PDIP. Yang jadi pertanyaan saya,
tadi mungkin Bung sebelah sini bilang tentang nilep uang UKT dan lain-lain SPP gitu. Oh ya, nama saya Syaiful Islam, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi HI. Tadi mungkin Mas ini sudah nanya gitu, tapi saya ingin bertanya lebih ke filosofis gitu. Apakah jangan-jangan gitu korupsi ini kayak Pancasila itu digali dari tatanan masyarakat sendiri, karena apakah koruptor itu korupsi ini KKN ini kultural atau masalah struktural? Kalau masalah struktural kan tentu itu bisa diselesaikan dengan cukup clear gitu. Kita ganti strukturnya. Kalau masalah kultural, apa jangan-jangan korupsi ini udah mendarah daging gitu? Soalnya saya membaca beberapa sejarah gitu. Ya korupsi itu kan udah jauh-jauh sebelum bangsa ini berdiri pun orang-orang kita udah agak-agak ya curi-curi apa yang bukan haknya gitu. Jadi pertanyaan saya Bung Rocky, apakah korupsi ini masalah kultural bangsa ini atau masalah struktural? Dan for your information Bung Rocky, saya sering nonton Bung Rocky, meskipun kadang-kadang saya juga agak nggak sepakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, 4 giliran dulu, nanti 4 baru dijawab lagi ya. Yuk, silakan. Oke. Namanya dan Cek, asalnya biar saling kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fail Narendra dari IMM Visipol UMY. No Rocky, no party. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bung Rocky di depan. Kalau ngelihat Bung Rocky ini nggak semangat kita untuk mengkritik pemerintah maksudnya. Jadi ngelihat Bang Rocky pasti maunya ngeritik terus. Nah, aku mau tanya nih Bung Rocky. Yang kita tahu kawan-kawan mahasiswa itu udah sering banget nih ngadain talk show soal anti korupsi, dan juga beberapa ormas juga sering ngadain talk show anti korupsi. Tapi yang kita tahu, yang disampaikan Ayahanda Bushro Muqaddas tadi, bahwasanya korupsi di Indonesia ini TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Dan seringkali kalau ditanya gimana sih cara nyelesainnya, gimana sih cara pencegahannya, itu banyak banget subjek jawabannya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih jawaban atau konsep tunggal untuk menjawab permasalahan ini? Jadi mungkin dari sudut pandang Bung Rocky sendiri ada pandangan gila untuk kita semua yang di sini kan tentunya sangat bisa dibawa pulang gitu loh ilmunya. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ada 4 pertanyaan tapi sebenarnya yang satu yang berbeda, yang 3 hampir sama tadi ya. Lebih tanya tipnya bagaimana korupsi supaya nggak ketahuan gitu. Atau ngilang seperti tip ngilang ala Harun Masiku gitu. Tadi siapa yang dari Lampung tadi ya? Lampung Utara ya. Lampung Utara. Bikin pantun dia pula tadi. Yang televisi bikin. Saya pernah nyasar di Gunung Tanggamus di Lampung. You pernah naik Gunung Tanggamus? Lewat mana? Ya, ya lewat mana? Lewat desa apa? Oke, yang desa yang ada tempat transmigran, namanya apa? Desa itu ya? Iya. Oke, jadi satu waktu ini cerita saya masih mahasiswa kelas 1, tingkat 1, tingkat 2. Saya naik gunung itu, Gunung Tanggamus. Salah baca peta. Bertiga kita naik gunung itu. Dari Kota Agung. Karena kita kemalaman, udah muter-muter nggak dapat jalan itu. Akhirnya saya tinggal punya 1 kentang dan 1 apel tuh. Masing-masing kita tinggal 1 kentang, 1 apel. Mau survive dengan modal itu. Kita hitung ini nggak nyampe, ini pasti kita udah nyasar. Jadi kita bikin camp sederhana tuh, bivak, ya tenda sederhana tuh. Lagi tidur jam 2 malam, tiba-tiba itu saya bikin tenda itu di cekungan. Lalu dia ada bunyi, kita ngintip dari bivak itu.
itu hitam, brrr. Ternyata babi hutan. Rombongan babi hutan, mungkin kira-kira 300 babi itu. Itu tinggal kira-kira 2 senti dari kepala saya. Jadi bayangin kalau saya bikin bivak tidak di cekungan itu di sini, itu pasti habis diajar. Karena babi hutan nggak mau tahu, itu jalan dia. Dia nggak peduli. Kemana dia mengarah? Ke desa transmigran tadi. Karena desa itu lagi panen kentang kecil-kecil tuh. Jadi bagi si babi hutan, dia nggak peduli halangan apapun, yang penting dia tiba di desa itu karena itu kelaparan dia. Dia merampok makanan di situ, lalu dia balik. Dia bukan koruptor. Dia diperintah oleh nalurinya untuk cari makan. Pejabat kita lebih dari itu. Udah kenyang, masih lampaya kepala rakyat buat tiba di sumber-sumber kekuasaan, buat mencuri di situ. Lebih dari itu. Itu hal kalau saya bandingkan, karena Ayu cerita tentang Lampung itu. Jadi itulah ukuran yang hendak kita ucapkan, bahwa eksesif dari kekuasaan adalah korupsi. Babi hutan tidak eksesif pada kekuasaan. Secara natural dia mesti makan itu. Itu poinnya. Jadi bagaimana supaya tidak kelihatan lakukan korupsi? Ya jadi babi hutan. Karena itu bukan korupsi namanya, mau makan. Tapi tadi saya bilang bahwa manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang sebagai animal rasional. Kita adalah animal rasional, binatang yang berpikir, atau dia di bawah binatang, yaitu udah kenyang tapi masih mencuri. Binatang itu kalau lapar dia mencuri, tapi manusia udah kenyang pun masih mencuri. Jadi dia statusnya itu subhuman, sub animal, di bawah animus, di bawah kebinatangan. Nah, kita mau pulihkan itu dengan mengatakan bahwa kemanusiaan itu didesain untuk membagi, bukan untuk merampas. That's the philosophy. Yang berikut soal apa tadi? Apa tadi ya? Yang kedua? Oke. Oke. Dan kita, kalau kita kritik kekuasaan, kita dianggap oposisi dan kadrun itu. Tadi siapa yang bikin tadi pantun tadi? Apa namanya? Apa tadi pantun dia? Siang hari mencari harta karun, jangan bilang saya kadrun. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang saya pada yang satu soal asal usul cultural origins dari the thing called corruption itu. The origin of corruption itu. Kita dijajah 350 tahun di dalam psikologi koruptif. Sebetulnya penjajahan itu adalah pelajaran korupsi. Diajarkan kita buat korupsi, yaitu membebek, menjilat. Jadi feodalisme kita datang juga dari praktek kolonialisme. Kalau Anda belajar ilmu politik ada istilah apanage itu. Apanage, apa namanya itu? Upeti. Yang biasanya bupatinya itu atau raja bonekanya Belanda itu kasih upeti ke gubernur jenderal itu. Tapi bukan upeti dia peres dari rakyatnya tuh. Jadi culturally speaking, korupsi itu memang adalah mental kita dalam bentuk feodalisme. Menjilat pada atasan, maka dia mesti memeras rakyat itu. Itu juga harus masuk dalam pembicaraan kurikulum nanti itu, teman-teman. Tadi istilah Pak Aher tadi, the origin of corruption itu, the social origin atau cultural origin dari corruption. Jadi kita ulas sampai ke belakang tuh.
soal-soal semacam itu. Pemerintahan Presiden Soekarno ya mungkin ada 2-3 menteri yang korupsi itu. Nah sekarang kita mau bahas itu, bahwa feodalisme juga menyebabkan Presiden Jokowi tidak mampu untuk mengendalikan niat dari kawasan dia untuk korupsi. Karena terpaksa orang mesti menjilat. Dan sumber pertama adalah presidential threshold 20%. Buat dapat itu semua orang jadi penjilat. Kasak kusuk nyari proposal. Kemana proposal? Pasti ke oligarki. Nanti orang bilang kan Pak Presiden nggak ikut-ikutan. Iya, tapi Pak Presiden mendapat keuntungan tacit, apa namanya, the benefit, keuntungan diam-diam dari proses itu. Itu yang menyebabkan kita nggak mungkin berharap pada kekuasaan bisa sadar diri, karena nggak ada oposisi. Yang beroposisi ikat Masio Muadiyah yang beroposisi itu. Kan mestinya korupsi itu dikendalikan kalau ada oposisi. Jadi dari segi itu kita bongkar lagi dalam kurikulum berikut, dalam pengajaran sekolah ini, tentang kenapa korupsi itu paralel dengan tiadanya oposisi. Artinya tidak ada audit eksternal. Kan kalau kita belajar akuntansi, audit yang paling bermutu adalah audit eksternal, bukan audit internal. Nah sekarang Presiden Jokowi diaudit eksternal oleh siapa? Semua auditor publik itu dalam bentuk partai politik oposisi diserap dalam kekuasaan. Maka tidak ada auditor politik eksternal. Yang ada adalah mahasiswa melakukan fungsi audit eksternal. Dengan fasilitas apa? Bukan fasilitas keuangan, tapi fasilitas moral. Jadi itu bagian pertama jawaban saya, bahwa betul-betul kita lakukan semacam revolusi pikiran supaya kita tahu bahwa kita disesatkan oleh arogansi kekuasaan. Di dalamnya ada praktek korupsi, di situ ada tukar tambah politik, tapi intinya adalah Presiden membiarkan itu karena dia dapat tacit benefit, keuntungan diam-diam secara material maupun secara politik. Silakan lanjut. Oke, sebelum saya buka pertanyaan berikutnya, saya akan membantu Anda untuk menjawab Bung Rocky. Nggak mungkin Bung Rocky yang menyampaikan sendiri. Tadi Anda menyimak Pak Busro kan menyatakan bahwa korupsi itu ada by need, by greed gitu ya, terutama itu ya, karena kebutuhan dan karena kerakusan gitu ya. Itu yang paling penting. Tapi pengalaman saya mengamati Bung Rocky ini, karena Anda tanya rumusnya Bung Rocky ya. Itu yang paling penting hidup itu bukan keinginan tapi kebutuhan gitu ya. Siapa kemarin yang ngotot minta nanya kepada tim kami dari Forum News Network, Bung Rocky jam berapa, Pak Rocky jam berapa datangnya gitu, kami mau jemput. Kita udah kasih tahu bahwa nggak perlu dijemput Bung Rocky gitu ya. Bung Rocky bisa datang sendiri dan nanti dia bisa pergi sendiri kan biasanya gitu, tapi ngotot aja tetap jemput. Nah orang-orang seperti Bung Rocky ini, nah, silakan ya, kalau mau tahu nggak apa-apa. Yang saran saya adalah itu yang paling penting itu bangun brand Anda sendiri ya. Jadi kan orang lain ini kenapa korupsi, karena dia tidak punya brand, jadi dia ingin tampil dengan brand-brand yang melekat pada dirinya itu ya. Jadi dia pengen menunjukkan kalau baju bermerek dan sebagainya gitu, dan itu sebenarnya gaji dia nggak mencukupi, jadi dia akhirnya korupsi. Sementara orang seperti Bung Rocky nggak pakai nggak pakai apa-apa lagi, pakai apapun brandnya adalah tetap Rocky Gerung gitu ya. Jadi saran saya kalau Anda mau ikuti Bung Rocky yang tadi itu, bangun reputasi Anda sehingga dengan begitu Anda nggak butuh apa-apa lagi, karena nama Anda itu adalah sudah brand sendiri. Itu yang Anda perlu ikuti sama Bung Rocky. Tapi yang kedua yang Anda jangan ikuti, beliau sampai sekarang belum nikah, itu yang jangan diikutin. Oke, silakan ya.